Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama kita ya Bapak Ibu ya. Udah hadir semua? Ya. Insya Allah, Bu. Hadir. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di pertemuan ke-6 ya Bapak Ibu ya. Di pertemuan ke-6 betul. Hari ini pertemuan ke-6 secara online karena kebetulan ini tanggal merah. Izinkan saya perkenalan diri dulu Bapak Ibu ya. Nama lengkap saya Retna Anissa Larasati. Saya akan mengampu mata kuliah Sejarah Lembaga Pendidikan Islam dari mulai pertemuan ke-5, ke-6, 7, 8, dan 9. Untuk ke-10 dan ke-14-nya nanti akan diampu oleh Dr. Ate. Ini untuk pertemuan ke-5 ini, siapa yang akan presentasi Kang Ilham? Yang presentasi siapa Bapak Ibu hari ini? Sudah ada yang presentasinya sudah hadir? Bapak Aji dan siapa? Bapak Aji sudah hadir. Dan Bapak siapa Pak? Sama saya Ibu. Dengan Bapak siapa? Pak Irfan Maulani. Untuk mempersingkat waktu silakan dimulai saja presentasinya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, usholli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu dosen yang saya hormati, juga tak lupa kepada kawan-kawan saya satu perjuangan yang pada saat ini kita masih senantiasa berjuang ya untuk meraih masa depan kita ya, meskipun kita sering teringat, tersayat akan kata-kata bereskan tesisnya. Tapi pada hari ini alhamdulillah kita masih sama-sama ya berjuang untuk mencari ilmu. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Ibu dosen dan rekan-rekan saya yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas tentang, yaitu sebentar saya share screen dulu ya. Nah, mohon dikonfirmasi Bapak Ibu apakah sudah ada? Halo? Sudah ada Pak Irfan. Nah, alhamdulillah ya. Pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem pendidikan pondok pesantren modern ya, yang mana ini adalah bagian dari mata kuliah dari sejarah lembaga pendidikan. Nah, kemudian saya kira dosen pada hari ini masih Pak Dr. Ijudin, tapi sudah ganti ya, jadi mohon maaf ya. Nah, mungkin untuk memperefektifkan waktu, marilah kita buka acara presentasi ini dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya sendiri, yaitu Bapak Haji. Kepadanya kami persilahkan. Silakan Pak Haji.
Oh, ada Pak? Pak Hajinya diam-diam baik. Mangga Pak Haji. Pak Wisna teknis. Pemaparan sama Pak Irfan aja dulu, Pak. Nanti Pak Haji yang kedua. Silakan Pak Haji. Kendala teknik kayaknya Pak Irfan. Pak Irfan aja dulu. Oh ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada hari ini yaitu tentang sejarah lembaga pendidikan ya. Sistem pendidikan pondok pesantren modern, yang mana pada hari ini kita akan belajar tentang yaitu apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan pesantren ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pesantren itu tidaklah asing ya, karena setiap hari kita selalu mendengar kata pesantren, dan pesantren pun juga banyak sekali ya, apalagi di daerah Garut. Kemudian bagaimana untuk mempertahankan sistem pendidikan pesantren? Nah, yang ketiga, bagaimana keadaan sistem pendidikan pesantren di era modern. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui sistem pendidikan pondok pesantren, mengetahui pemertahanan sistem pendidikan pesantren, dan mengetahui keadaan sistem pendidikan pesantren di era modern. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengertian sistem pendidikan pesantren, yaitu istilah pondok pesantren menunjukkan dua istilah yang merujuk pada satu pengertian. Pesantren pada dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana. Secara garis besar, pengertian pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan atau pengajaran yang mengajarkan agama Islam dan mempunyai ciri-ciri tertentu, antara lain adanya pondok, asrama, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik, dan kiai sebagai pengasuh dan pengajar. Selain dengan pondok pesantren, satu hal yang identik dengan santri. Nah, jadi yang kita ketahui bahwasanya pesantren itu ialah persyaratannya itu harus ada santri, ada pondok, ada kiai yang ngasuh. Nah, itu apalagi di undang-undang itu sudah tertera ya, bahwasanya yang disebut dengan pesantren itu adanya asrama, adanya masjid, kemudian adanya juga santri yang belajar. Kemudian ada pengajaran kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik itu ya seperti kitab-kitab kuning kita menyebutnya, itu karangan-karangan para ulama yang sejak dahulu kala ya. Seperti contoh ada Ta'limut Ta'alim, Safinatun Najah, ya, Taisirul Ola kalau di akhlak, kalau di hadis, ya, hadis arba'in, Mukhtarul hadis, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikaji di pondok pesantren ya, identik dengan kitab-kitab yang klasik. Kemudian pengajar ada, selain pondok pesantren, satu hal yang identik dengan pesantren. Nah, ciri khas dari pesantren ini adalah adanya santri atau yang kita sebut dengan seorang siswa kalau di sekolah ya, peserta didik, tapi di pesantren namanya yaitu santri ya. Kemudian sistem pendidikan pesantren menurut Dian Nafi, ciri pesantren itu memadukan penguasaan dan perajaran ilahi ya, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi peragaan individual untuk diamalkan ke dalam hidup masyarakat. Selain mengenal ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam pengajarannya, sejak lama pesantren mendasarkan diri pada tiga ranah utama, yaitu faqohah, kedalaman pahaman agama, tobi'ah, perangai watak dan karakter, dan kafah, kecakapan operasional. Nah, jadi di pesantren ini memadukan penguasaan sumber ajaran ilahi. Jadi intinya di pesantren itu sangat-sangat sekali dipelajari, diperdalami ajaran-ajaran agama Islam. Nah,
Jadi di pondok itu bukan tidak ada iptek, tapi yang dititik beratkan atau yang ditekankan yaitu pada imtak, ilmu, iman, dan takwa ya, atau Pak Judin sering menyebutnya dengan ilmu tauhidullah ya, tauhidullah yaitu ajaran tentang agama Islam. Nah, kemudian 3 ranah utama di pesantren yaitu faqaha, pemahaman terhadap agama. Yang dititik beratkan di pesantren itu kita ya tidak menitik beratkan teknologi, tidak menitik beratkan sains, tetapi yang dititik beratkan atau yang dipelajari lebih dalam lagi yaitu tentang agama ya. Kita memahami agama, faqihu fiddin ya. Kemudian tobiah itu perangai, watak, karakter. Nah, di pesantren itu dibina, dididik atau segala rupanya itu di pesantren. Di pesantren gimana karakter anak, harusnya bagaimana, gimana takdim kepada guru, gimana menghormati orang tua, bagaimana kita berbuat kepada tetangga, bagaimana kita berakhlak baik kepada sesama, kepada lingkungan. Nah, itu diajarkan juga di pesantren. Dan kafah, kecapakan operasional, kita mengetahui bahwasanya operasional bagaimana keberlangsungan hidup di pesantren ya. Kita ketahui ciri pesantren itu mandiri ya, bagaimana anak itu segala sesuatunya itu harus secara mandiri, seperti makan harus ya, kalau di salapi yang masih ada yang sendiri, kemudian mencuci dan lain sebagainya. Nah, itu sistem pendidikan di pesantren yang saat ini masih kuat ya, dari zaman dahulu kala. Nah, kemudian pengembangan sistem pendidikan pesantren. Ya. Cek, teman-teman masih ada? Ada. Ya Pak, ya. Wah, masih stay ya. Nah, kemudian pengembangan sistem pendidikan pesantren, yaitu menjelaskan bahwa pengembangan sistem pendidikan pesantren hendaknya dilakukan secara tidak hanya melihat pada satu sisi, tetapi melihat seluruh komponen pesantren sebagai satu kesatuan yang utuh yang saling berkaitan. Pemikiran dan operasionalisasi manajemen pendidikan terpadu akan banyak ditentukan oleh tujuan dan arah keterpaduan yang menyatakan bahwa arah pendidikan pondok pesantren saat ini adalah dalam pembinaan imtak, iptek, dan skill fungsional atas dasar kebutuhan. Nah, apalagi di zaman sekarang ya, santri itu bukan hanya dititik beratkan pada imtak, ilmu, iman, dan takwa, tapi santri juga sekarang sudah diajarkan di pesantren-pesantren yaitu iptek, ilmu, pengetahuan, dan teknologi ya. Karena di samping santri harus menguasai ilmu agama, santri juga diharuskan menguasai teknologi dan skill fungsional atas dasar kebutuhan. Nah, itu ciri khas di pesantren itu yang kian kemari kian modern ya. Jadi ada istilah teknologinya juga. Nah, kemudian sistem pendidikan yang di pondok pesantren sendiri tidak jauh dengan sistem pendidikan pada umumnya ya, yaitu memerlukan adanya kurikulum ya, kurikulum apa yang harus dipelajari, mungkin bagaimana indikator-indikatornya, apa nanti tujuan harapan yang dihasilkannya. Kemudian ada juga sarana prasarana. Nah, ini tidak kalah penting, harus ada ya, atau yang disebut dengan kobong pesantren maya, asrama, sana prasarana teh, tempat mengaji, masjid, dan lain sebagainya. Kemudian tenaga pendidikan di pesantren itu yang suka kita sebut dengan ustadz ya, ajengan, kiai, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan anggaran. Nah, anggaran di pesantren itu bagaimana supaya operasionalisasi dalam pesantren itu maksimal ya, maksimal. Apalagi di zaman sekarang itu istilah pesantren ada yang disebut dengan boarding school ya. Jadi pesantren yang berpadu bersatu dengan sekolah ya, yang mana harus ada alokasi anggaran untuk pengembangan pesantren tersebut. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan.
Langsung saja ke materi yang kedua, kepada Bapak Aji kami persilahkan. Enggak, cek Pak Haji, ayah. Borong aja sama Pak Irfan. Semuanya. Soalnya dilihat Kemananya Pak Haji pilih keterangan. Saya mau keluar suantenan Pak Haji teh Pak Irfan. Pangkum nasawaan. Sinyalnya mungkin Pak Aji. Nggak bisa di sambil kerja masih apa di WA. Sinyalnya mungkin BWA. Pak Ajinya. Oh iya tuh. Konfirmasi dulu Bu di WA. Nah, Pak Haji bergabung. Nggak ada suara Pak Haji, kasihan. Ya lewat HP aja ya, jadi lagi Ini sakit tenggorokan kayaknya Pak Ajinya, Bapak Ibu kasihan. Dengar suara. Suaranya kalah. Suara Pak Haji Ibu. 02. 02 salah Pak. Dilanjut sama Pak Irfan lagi aja, Pak Irfan diborong. Pak Irfan Ya, lanjut itu lagi. nggak apa-apa ini ya. Mohon Ibu dosen memaklumi, kemudian teman-teman juga. Jadi saya Nanti bantu. ke Pak Haji tolong disampaikan gitu ya. Bapak. Ini nanti untuk yang kelompok Pak Aji dan Pak siapa Pak Irfan? Pan. Pak Irfan, nggak usah ada tanya jawab aja nggak apa-apa Bapak ya. Nanti biar saya yang melanjutkan pembahasan Bapak, kelompok Bapak. Oh iya iya ya Bu. Dilanjut aja Pak, mewakili Pak Aji. Oh iya siap. Baiklah teman-teman, karena teman saya masih ada kendala ya, jadi mohon izin saya untuk melanjutkan. Bentar Pak Irfan, saya sama fokus sama Bapak baju kuning namanya Pak Ain Kartika. Itu nama siapa? Bapak nama siapa? Istri Bapak, obligasi. Pak An. Oh, Pak An namanya. Bebeknya itu Iya, dari Pak Ain Kartika. bebeknya. Bu Ain Kartika. Setelah nami atau apaan? Oh, Pak An namanya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Lanjut lagi ke Pak Irfan. Ya baik. Ya teman-teman, saya izin melanjutkan kembali materi ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak jenuh dengan saya ya. Lanjut saja, kemudian sistem pendidikan pesantren. Dalam metode pembelajaran pesantren. Nah, pesantren itu ada pesantren modern, ada juga pesantren salafiyah. Nah, di sini saya meninjau satu pesantren saja, yaitu pesantren yang salafiyah ya, menerapkan pola tradisional. Nah, ini kan saya unik tuh. Saya kan belum pernah ya mengalami di salafiyah, tetapi di modern saya mondoknya. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk membahas tentang pesantren salafiyah ini. Kemudian kelebihan. Nah, di sini kelebihannya itu mampu menanamkan sikap hidup saling membantu dan bekerja sama. Masya Allah ya. Di pesantren diajarkan bagaimana hidup saling membantu ya. Cerita-cerita dari guru saya, aduh, sudah di pesantren salafi mamun nyangu ayeuna. Namun saling membantu itu ketika tidak menemukan sesuap nasi itu bagaimana santri sangkan bisa makan. Nah, itu ada kerjasama di situ, saling membantu ya. Ada yang ketika tidak makan, teman-temannya ngajak untuk bekerja di
apapun itu ya. Jadi intinya ada saling membantu dan bekerja sama ya, ciri khas dari pesantren Salafiyah itu. Kemudian mampu memilih tatanan pesantren hingga terus diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan di sepanjang kehidupan seorang santri. Nah, di pesantren juga diajarkan tatanan hidup ya, bagaimana kita ketika sudah belajar di pesantren tersebut, kita istilahnya itu dapat mengaplikasikan di kehidupan kita yang akan datang atau yang sedang dijalani. Kemudian tumbuh ikatan persaudaraan antara guru dan sesama santri, namun metode pembelajaran tradisional yang diterapkan ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya di tradisional itu kalau yang saya tahu ya kebanyakan itu metodenya ceramah, kalau kitab itu kan di logat, nggak ada lah metode-metode yang lain ya, kayak seperti kan di modern gitu ada metode-metodenya, ada demonstrasi, ada cooperative learning, ada mind mapping dan lain sebagainya. Jadi di Salafiyah itu kebanyakan ngalogat, sorogan, nggak tahu saya istilah Indonesianya itu. Kalau di Sunda mah itu ya, sorogan, ngalogat dan lain sebagainya. Kemudian di pesantren Salafiyah ini memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya itu tidak memiliki perencanaan yang rinci dan jalannya proses pengejaran pendidikan. Nah, ini juga yang saya rasakan ya, di Salafiyah itu nggak ada tujuan pendidikan atau RPP, rancangan pendidikan, bagaimana proses pembelajaran. Di Salafiyah itu langsung aja misal melogat ini terus. Nah, kemudian nggak ada step by step harus gimana. Yang penting ngikuti alur kitab sampai mana. Kemudian tidak memiliki kurikulum yang terarah dan terfokus. Nah, di Salafi itu kan kurikulumnya itu seperti nggak ada rencana terlebih dahulu sih. Kalau istilahnya kalau kita ngaji Sapinah, udah Sapinah aja kita bahas gitu. Tidak ada yang maksudnya teh di dulu kalau itu mah ada rencana pembelajaran dan sebagainya. Kemudian tidak ada standar khusus untuk membedakan hal-hal yang diperlukan dan yang tak diperlukan ya. Jadi di Salafiyah itu kita belajar contoh misal Sapinah ya, ini apakah ini cocok untuk ini? Nah, tidak ada gitu kan, seperti kalau di sekolah umum kan ada itunya ya, batas-batasnya. Itu pembelajaran ini sampai saat ini biologi dari kelas 1 sampai kelas 2. Nah, kalau di Salafi itu kalau misal belajar Sapinah ya dari anak sampai dewasa juga bisa itu. Ya, apalagi di pesantren-pesantren Salafiyah kan anak-anak santri yang harusnya belajar kitab Fathul Ijar itu kan dari yang udah nikah atau mau menikah, tapi kan di Salafi itu sudah dikaji dari sebelumnya juga ya, dari masa anak-anak juga. Nah, itu pembelajaran yang ada di Salafi. Kemudian perkembangan bentuk-bentuk pendidikan. Nah, bentuk-bentuk pendidikan ini yaitu ada yang pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan maupun yang juga memiliki sekolah umum seperti pesantren Danyar Jombang, Darul Ulum Jombang dan lain-lain. Nah, jadi bentuk-bentuknya itu ada yang kayak gini, pendidikan formal dan kurikulum nasional. Jadi di pesantren itu bukan kayak tadi gitu, kurikulumnya tidak terarah. Ada juga yang pesantren pendidikannya itu formal, diakui oleh pemerintah gitu, ada ijazahnya. Kemudian pesantren yang hanya mengajarkan ilmu pengetahuan agama, ya, ada yang khusus gitu di pesantren tersebut itu mengajarkan ilmu agama. Kemudian yang C, pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian ya. Jadi pesantren itu ada mungkin yang santrinya nggak nginep tapi ada pengajian gitu. Kemudian pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional. Nah, ini mah pesantren bentuk madrasah tapi mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum ya. Ilmu pengetahuan umum ya, mungkin yang diperlukan oleh santri tersebut ya.
tapi tidak menerapkan kurikulum nasional. Kan contoh seperti ada kan pesantren yang bukan hanya mempelajari ilmu agama, tapi pesantren tersebut juga mempelajari ilmu kewirausahaan, supaya santri-santri jangan sampailah keluar dari pondok itu jadi pengangguran karena tidak memiliki istilahnya itu kreativitas, tidak memiliki keterampilan. Makanya dibarengi dengan kewirausahaan ya. Kemudian selanjutnya sistem pendidikan pesantren di era modern ya. Adapun perbedaan antara kedua sistem pesantren salafi dan modern adalah pesantren salafi yang hanya mengajarkan ilmu agama saja dengan pola tradisional. Pola tradisional yang diterapkan dalam pesantren salafi adalah para santri bekerja untuk kiai mereka, bisa dengan mencangkul sawah, bercocok tanam, berkebun, dan lain sebagainya. Jadi yang dititik beratkan dari perbedaan pesantren modern dan salafiyah itu, contoh seperti kan sekarang kalau di pesantren modern itu makan sudah disediakan oleh pondok ya, kita makan langsung saja gitu, parasmanan makan, gak perlu masak dulu, gak perlu masak nasi apalah sebagainya. Kemudian di pesantren modern sudah ada laundry ya, laundry nyuci itu gak perlu kita harus sendiri, dilondrikan saja. Kalau di pesantren salafiyah itu sendiri itu mandiri, pesantren salafiyah. Namun begitu, meskipun berbeda tapi ada keunggulan atau ada keunggulan juga, ada negatif, ada positif, ada negatifnya juga ya dari pesantren tersebut. Kemudian nah mungkin dikarenakan waktu ya, takutnya saya juga kebablasan ini waktu dan saya juga udah haus. Mohon maaf ya Ibu dan rekan-rekan, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti bila ada pertanyaan dan atau sebagainya yang masih kurang dari saya, mohon nanti akan saya sampaikan di sesi tanya jawab mungkin, atau ada dari Ibu dosen yang akan menambahkan dari penjelasan saya. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Irfan Bapak, maaf Bapak Irfan ya Bu. Irfan dan Pak Aji. Terima kasih banyak presentasinya. Ini membahas tentang sistem pendidikan pesantren modern ya Bapak. Iya. Ada sedikit beberapa tayangan presentasi yang ingin saya presentasikan, sedikit menambah ilmu. Yang Pak Haji ditutup saja Bapak, tidak apa-apa. Yang kelompok Pak Haji. Oh. Bentar ya Pak. Sudah ada di layar Bapak Ibu semua? Ya, sudah Bu. Ya. Ini berhubungan juga dengan sistem, nggak apa-apa saya bantu menambahkan penjelasan dari kelompoknya Bapak Ikan dan Mbak Aji ya Bapak Ibu semua. Minta waktunya sebentar sampai 3:30, masih agak lama masuk ke buka puasa. Bapak Ibu masih buka puasa semua, masih puasa semua? Insya Allah. Allah ya. Ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan pondok pesantren, bahwa pondok pesantren itu memang banyak sekali jenisnya, ada modern, ada salafiyah. Ini salah satu yang dibahas tadi oleh kelompoknya Pak Haji itu tentang sistem pendidikan pesantren modern. Kalau kita bicara pesantren, ada salah satu undang-undang, di dalam itu ada amanah undang-undang yang betul-betul mendorong peran dari lembaga pesantren untuk menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat. Kita lihat dulu dari definisi, tujuan, dan fungsi. Bapak Ibu semua pasti sudah sangat berpengalaman dan sudah sangat tahu betul sebetulnya definisi, tujuan, dan fungsinya seperti apa. Kalau kita bicara tentang pesantren itu apa sih secara definisi ya Bapak Ibu? Pesantren itu sebuah lembaga yang berbasis masyarakat tentunya, yang didirikan bisa perseorangan, bisa yayasan, organisasi masyarakat Islam, ataupun masyarakat yang ingin menanamkan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di dalamnya jelas bahwa pesantren itu menyamaikan akhlak mulia,
serta pastinya memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin, yang itu tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya. Lalu apa sih dibentuknya tujuan pesantren itu? Di sini ada 3 poin penting yang saya ambil. Kenapa pesantren itu harus didirikan? Yang pertama, tujuan pesantren itu Bapak Ibu untuk membentuk individu-individu yang unggul di berbagai bidang. Yang tadi Pak Irfan jelaskan. Jadi bukan hanya di bidang iman dan takwa saja, karena sekarang banyak juga pesantren-pesantren modern yang bergerak di berbagai bidang. Ada pesantren broadcasting seperti Bina Ihsan Mulia Cirebon, ada juga pesantren yang agribisnis, Kabupaten Bandung, Ciwidey, itu betul-betul mereka membentuk pesantren modern yang santri itu tidak hanya belajar ilmu agama saja, tapi siap ketika turun ke masyarakat itu mereka siap bersaing dengan lulusan-lulusan yang bukan pesantren. Lalu yang kedua, kenapa pesantren itu harus didirikan? Kedua pastinya untuk membentuk pemahaman agama yang sekarang booming sekali, keberagaman yang moderat dan pastinya cinta tanah air. Nanti di dalamnya ketika lulusan pesantren sudah paham agama, sudah paham tentang keberagaman, itu akan membentuk perilaku yang nantinya akan mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama. Yang ketiga, tujuan dari adanya pesantren itu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tadi. Jadi bukan hanya belajar tentang nilai-nilai agama saja, apalagi di pesantren modern. Itu banyak sekali pesantren-pesantren yang sudah menamai, jadi punya ciri khas sendiri di Indonesia. Pesantren broadcasting seperti Bina Ihsan Mulia, pesantren agribisnis. Jadi betul-betul mereka memiliki ciri khas masing-masing. Di dalam ciri khas masing-masing itu mereka menerapkan vokasionalnya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya nilai agama saja, tapi mereka betul-betul mengajarkan para santrinya tentang life skill yang mereka butuhkan ketika mereka lulus nanti. Ketika pesantren didirikan untuk meningkatkan kualitas hidup, nantinya akan betul-betul berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Yang berdaya untuk apa? Berdaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Kita bicara fungsi sekarang. Fungsi jelas. Kalau kita bicara pendidikan, dari pesantren itu, yang pertama membentuk santri yang unggul dalam apa? Dalam mengisi kemerdekaan. Jelas ya, untuk bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lainnya. Yang kedua, kalau kita bicara bidang dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Yang ketiga, ketika kita kaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, pesantren didirikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri yang pertama. Yang kedua itu memiliki keterampilan yang tadi life skill, adanya pendidikan vokasional di pesantren. Jadi bukan hanya belajar agama saja sebetulnya di pesantren, tapi banyak sekali ilmu yang bisa didapat oleh para santri pesantren itu. Kita kaitkan dengan banyaknya subjek-subjek pengungkit dari strategis adanya pesantren. Pesantren itu pada tahun 2000, saya ambil datanya 2019 saja, ada sekitar 29.000 pesantren dengan 4 juta santri. Sekarang sudah 2024, sudah semakin bertambah pesantren. Jadi betul-betul ketika kita bicara pendidikan berkualitas untuk semua, yang diusahakan adanya undang-undang ini menjadikan pesantren itu bisa menjadi lembaga yang siap menerima siapapun untuk berproses tanpa kita melihat adanya latar belakang dari ekonomi ataupun keadaan fisik dari psikis santri. Mohon maaf ada adzan asar sebentar Bapak Ibu ya. Ya baik.
Kita mulai lagi Bapak Ibu. Masih hadir semuanya Bapak Ibu? Masih, Bu. Ya tadi baru sampai ke subjek pengungkit strategis ketika kita bicara pesantren. Yang pertama ada poin pendidikan itu harus berkualitas untuk semua ya Bapak Ibu. Jadi memang diadakannya pesantren itu menjadi lembaga yang menerima siapapun untuk berproses di dalam lembaga pendidikan tersebut. Jadi betul-betul tidak melihat latar belakang ekonominya, fisiknya, psikis santrinya. Itu betul-betul lembaga pendidikan pesantren harus menerima. Karena memang sekarang banyak sekali, salah satunya pesantren inklusi yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia juga sudah mulai cukup banyak. Jadi bukan hanya lembaga-lembaga formal seperti SD, SMP, SMA saja yang harus siap menerima anak-anak berkebutuhan khusus, tapi lembaga pesantren juga di Indonesia diharuskan untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Itu yang menjadi dasar alasan pertama subjek pengungkit strategis kenapa pendidikan itu berkualitas untuk semua. Yang kedua, kita bicara akselerator pembangunannya. Akselerator pembangunan di sini maksudnya pesantren itu harus betul-betul bergerak secara mandiri. Yang tadi betul dijelaskan oleh Pak Irfan, pesantren itu harus bergerak secara mandiri. Jadi banyak sekali pesantren-pesantren Bapak Ibu yang mendirikan koperasi pondok pesantrennya. Bahkan di tahun 2019 sampai 2021 kan Kementerian Agama itu booming adanya program OPOK ya. Mungkin Bapak Ibu pesantrennya ada yang pernah mengikuti program OPOK, One Pesantren One Product, yang mengharuskan pesantren tersebut untuk membuat satu produk. Produk tersebut harus dibuat oleh santri, dipasarkan oleh santri, dan dipresentasikan oleh santri juga kepada masyarakat. Itu dibiayai oleh Kementerian Agama dan diseleksi juga oleh Kementerian Agama program OPOK tersebut. Itu alasan kenapa pesantren harus betul-betul bergerak secara mandiri. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, masyarakat sekitar. Karena pesantren itu sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika lembaga pesantren didirikan, itu harus bermanfaat juga untuk masyarakat sekitarnya. Lalu ketika kita bicara akselerator pembangunan, pesantren harus menjadi pusat pertumbuhan lokal, Bapak Ibu. Pusat pertumbuhan lokal sekitar pesantren dan regionalnya. Ketika adanya lembaga pesantren, akan tumbuh bisnis-bisnis yang lainnya. Misalnya adanya lembaga pesantren, di dalam pesantren ada lembaga seperti SD-nya, MI-nya, SDIT-nya, ada MTS-nya, ada SMP-nya, ada SMK-nya. Jadi muncul lembaga-lembaga yang lainnya.
Jika si potensi pesantren itu dikuatkan, Bapak Ibu, nantinya akan berdampak baik untuk pembangunan nasional, terutama untuk lingkungan sekitar tersebut. Makanya Indonesia ini menjadi kiblat Islam, diharapkan nantinya kiblat Islam modern dunia, karena memang sudah banyak sekali ribuan pesantren yang sebetulnya sudah ada di Indonesia. Tapi kalau kita bicara pesantren yang bermutu dan tidak bermutu, itu pasti banyak sekali. Yang bermutu katakanlah misalnya sudah betul-betul modern, yang sudah betul-betul dikenal sama masyarakat. Yang tidak bermutu ini juga banyak sekali di Indonesia. Dan itu jadi permasalahannya. Kenapa banyak sekali pesantren-pesantren, mohon maaf, yang kualitasnya tidak bermutu, bahkan bisa dikatakan tutup. Dan itu harus jadi pertanyaan juga. Banyak sekali. Bukan hanya pesantren yang bermutu saja. Katakan yang pesantren bermutu yang sudah dikenal masyarakat luas. Ketika lulus, pesantrennya, oh ini di pesantren Gontor, oh ini di pesantren A, B, C. Betul-betul sudah terkenal loh nama pesantrennya. Makanya pesantren itu harus betul-betul bertindak nyata untuk yang tadi moderasi Islam. Jadi karena Indonesia ini kan termasuk cerminan Islam ya Bapak Ibu, cerminan Islam rahmatan dan alamin. Lalu kita bicara pesantren ketika fungsi pesantren itu dikaitkan dengan fungsi pemberdayaan masyarakat. Karena ingin saya bahas di sini bukan hanya sistem pesantren yang dilakukan di pesantren modernnya saja, tapi bagaimana pesantren itu bisa berfungsi untuk pemberdayaan masyarakat. Kita lihat ada beberapa poin-poin penting di sini. Di sini kita berorientasinya pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat. Di mana di dalamnya dilaksanakan melalui banyak sekali aktivitas untuk apa? Meningkatkan sumber daya manusia, santri-santri yang mandiri, yang memiliki keterampilan, yang nantinya itu akan berperan aktif di dalam pembangunan masyarakatnya. Pertama, ketika kita bicara pemberdayaan masyarakat, di dalam pesantren harus adanya pelatihan dan praktek kerja lapangan. Banyak sekali sekarang pesantren-pesantren yang sudah mendirikan balai latihan kerja. Itu menjadi value, nilai tambah lebih untuk pesantren tersebut. Yang kedua, pesantren harus menjadi penguat potensi dan kapasitas dari ekonomi pesantrennya itu sendiri maupun dari masyarakat sekitarnya sendiri. Yang ketiga, ketika kita bicara pemberdayaan masyarakat, pesantren harus mendirikan koperasi, lembaga keuangan, lembaga usaha mikro, kecil, menengah. Sekarang banyak sekali pesantren-pesantren yang memiliki koperasi pondok pesantren, baik itu juga banyak lembaga-lembaga keuangannya untuk apa? Untuk bukan hanya berfokus di pendidikannya saja, tapi pesantren itu bisa menjadi pemberdaya untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya, pesantren sebagai pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat. Yang ketiga itu dengan adanya koperasi dan lembaga keuangan, pesantren dapat memberikan pinjaman dan bantuan keuangan kepada masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya ketika kita bicara pesantren yang belum bermutu, katakan bukan tidak bermutu ya, belum bermutu, biasanya di dalamnya itu ada sistem manajemennya yang belum terkelola dengan baik. Nah itu adanya pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasinya, kendali mutunya itu harus betul-betul dibimbing SDM-nya. Selanjutnya adanya pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, bansos. Intinya harus betul-betul mengajak partisipasi masyarakat di lembaga tersebut. Lalu harus adanya pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri. Itu juga menjadi poin yang penting. Harus adanya lembaga pengembangan teknologi industri dan pengembangan program-program lainnya. Jadi di sini ketika pesantren berfungsi untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan dukungan dan juga fasilitasi kepada pesantren-pesantren. Misalnya bantuan keuangan, bantuan sanapasnya, bantuan teknologinya, pelatihan keterampilan untuk SDM-nya. Nah, tapi juga bantuan-bantuan tersebut juga ya harus sesuai lah dengan kemampuan dari keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Inti dari fungsi-fungsi ini saya ambil dari sumber-sumber itu dari undang-undang, bisa dilihat secara jelasnya sama Bapak Ibu di Undang-Undang tentang Pesantren Undang-Undang nomor 18 tahun 2019. Dulu pesantren belum ada undang-undangnya Bapak Ibu. Karena alhamdulillah di tahun 2019 ini pemerintah membuat undang-undang khusus untuk menjelaskan tentang pesantren. Lalu kita bicara tentang pendanaan dan kerjasamanya. Bagaimana pendanaan di pesantren? Kita bicara masyarakat. Kalau kita bicara masyarakat, jelas sumber utama pendanaan ketika kita akan mendirikan pesantren itu masyarakat. Yang kedua kita bicara pemerintah pusat. Kalau bicara pemerintah pusat, berarti pendanaan tersebut, pendanaan penyelenggaraan pesantren tersebut, itu melalui adanya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Ini harus digarisbawahi, APBN-nya juga yang harus sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan harus jelas juga sih peraturan perundang-undangannya. Yang ketiga, pendanaan jika dilihat dari pemerintah daerah. Kalau kita bicara pemerintah daerah, berarti sumbernya dari APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Ini juga sama, harus sesuai dengan kewenangan sama ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Yang terakhir, sumber pendanaan lain. Bisa dari hibah luar negeri, Bapak Ibu, bisa juga dari hibah dalam negeri, badan usaha, ataupun adanya dana abadi di pesantren tersebut. Yang kedua, kita bicara kerjasama. Kerjasama yang bisa dilakukan oleh pesantren dengan lembaga lain sebetulnya banyak, bisa bersifat nasional ataupun internasional. Contoh misalnya pertukaran santri, perlombaan-perlombaan, sistem pendidikannya, kurikulum. Nih kita bicara kurikulum pesantren kita, misalnya pesantren di Indonesia bekerja sama dengan pesantren Al-Azhar. Berarti itu dari kurikulum, metode pembelajarannya juga akan bekerja sama. Lalu juga bantuan pendanaan, banyak sebetulnya Bapak Ibu bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilaksanakan oleh pesantren dari tingkat nasional maupun internasional, mau pelatihan dan peningkatan kapasitasnya, ataupun kita bicara kerjasama lainnya juga bisa dilaksanakan. Yang paling penting itu harus sesuai dengan tujuan pesantren. Pertama, syaratnya harus sesuai dengan tujuan pesantren. Lalu yang kedua, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu juga bisa dilihat secara jelasnya sama Bapak Ibu di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu tentang pesantren. Lalu bagaimana ketika kita mendorong peran pesantren sebagai tadi lembaga pemberdayaan masyarakat? Yang pertama harus adanya pengembangan potensi ekonomi pesantren. Yang tadi kata Pak Irfan jelaskan betul, pesantren harus mandiri. Contohnya saja kita misalnya membuat koperasi kecil-kecilan dulu, itu sudah menjadi salah satu contoh pengembangan potensi ekonomi pesantren, Bapak Ibu. Salah satu contoh bahwa pesantren tersebut bisa menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan undang-undang pesantren tersebut. Yang kedua, adanya sinergi pengembangan life skill yang tadi saya jelaskan, adanya pengembangan life skill dan pendidikan vokasi. Jadi bukan hanya belajar nilai-nilai agama saja, iman dan takwa saja, tapi santri itu betul-betul dididik pendidikan life skill-nya, misalnya tata busana, tata menjahit, tata boga, broadcasting-nya, agribisnisnya, banyak industri-industri yang bisa kita ajarkan, keterampilan-keterampilan yang bisa kita ajarkan kepada santri. Lalu juga kita bicara strateginya, bagaimana strategi untuk penguatan pesantren jika kita bicara pesantren itu ingin menjadi pesantren yang bermutu. Yang pertama, yang tadi selain adanya pengembangan potensi ekonomi pesantren dan sinergi pengembangan life skill pendidikan pesantren, ada banyak strategi-strategi yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk lembaga pesantren Bapak Ibu. Yang pertama, itu harus adanya kebijakan dan afirmasi khusus. Yang kedua, itu harus sering mengadakan event-event nasional, event-event khusus. Untuk apa sih? Misalnya kita melaksanakan event nasional ataupun event khusus, itu untuk memperkenalkan lembaga pesantren kita. Selanjutnya harus adanya penataan satuan dan program pendidikan yang jelas. Yang tadi Pak Irfan jelaskan juga betul, di pesantren Salafiyah itu tidak ada yang namanya RPP, tidak ada yang namanya kurikulum, karena betul-betul mereka kebijakan itu ya dari Pak Kiai itu. Jadi memang ada beberapa kesulitan ketika misalnya para ahli pendidikan ingin memberikan suatu metode atau memberikan suatu model untuk pesantrennya, itu biasanya terkendala dari kebijakan kiainya. Apakah kiai tersebut ingin betul-betul pesantrennya berubah atau pesantrennya tidak? Nah, itu yang betul-betul harus menjadi PR besar ketika kita mau melaksanakan pesantren yang bermutu, pesantren yang modern, pesantren yang dengan beberapa program unggulan yang banyak, yang menurut kita baik, tapi tetap kita harus mengikuti dari kebijakan kiainya tersebut, kebijakan dari Bapak Kiai tersebut. Itu kesulitan ketika para expert itu ingin mengajukan suatu model pendidikan yang baik untuk pesantren yang mohon maaf belum bermutu, itu kesulitannya itu di situ, karena memang mereka itu menerapkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul harus dikeluarkan langsung oleh kiainya. Itu akan ada beberapa pesantren salafiyah seperti itu. Lalu juga ada penguatan tafakuh feeding dan nilai kepesantrenan itu harus jelas. Lalu juga penjaminan mutu, penjaminan mutu dan rekognisi pengalaman belajar itu juga harus diperhatikan, walaupun memang pesantren tidak terlalu penting misalnya RPP seperti itu untuk pesantren salafiyah. Kalau untuk pesantren modern jelas, karena pesantren modern itu kan biasanya
ada SMA boarding school, SMP-nya, MTS-nya, MA-nya. Setidaknya Pak SDM-nya sudah paham betul tentang rekognisi pengalaman belajar RPP seperti itu ya. Lalu juga fasilitas sarpas dan biaya operasional itu harus diperhatikan juga ketika ingin pesantren kita betul-betul kuat. Yang terakhir layanan beasiswa, karena tidak semua masyarakat, terutama yang menengah ke bawah, itu ingin mendapatkan fasilitas yang memadai, terutama untuk pesantren-pesantren yang lumayan, harganya itu sampai puluhan juta ya untuk pesantren-pesantren modern yang seperti yang sudah betul-betul terkenal, yang sudah betul-betul melahirkan santri-santri unggul di masyarakat. Itu kan tidak semua masyarakat terutama menengah ke bawah itu bisa menyekolahkan ke pesantren tersebut, sehingga memang harus ada pelayanan beasiswa di pesantren modern juga. Kita bicara konsep kebijakan. Kalau kita bicara konsep kebijakan, itu ada penguatan peran pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Di sini maksudnya untuk memberikan kemampuan kepada pesantren yang pertama untuk memberdayakan pesantren yang tadi saya bilang masyarakat sekitar. Yang kedua, pesantren harus menerima semua anak-anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus, itu betul-betul harus diterima sebetulnya untuk pesantren-pesantren yang sudah unggul, karena mereka juga dididik, SDM-nya itu dididik untuk mengajar bagaimana mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, pesantren harus sebagai pelaksana program. Bisa pelaksana program, ataupun pesantren sebagai konsultan, ataupun pesantren nantinya menjadi pendamping masyarakat dalam melaksanakan program-program, khususnya program penerimaan daerah. Yang keempat, kita bicara kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, kita kaitkan dengan aktivitas pemberdayaan yang nantinya dilakukan oleh pesantren. Bisa misalnya programnya inisiatif dari pesantren itu sendiri, ataupun inisiatif dari luar pesantren. Nah, itu harus saling bersinergi nantinya. Selanjutnya, adanya aktivitas yang menciptakan lapangan kerja produktif. Nah, itu dalam jumlah yang besar. Karena kebanyakan lembaga pesantren itu nggak berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Padahal mereka juga memiliki kewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Contoh, dengan adanya bisnis, mereka kan bukan cuma membutuhkan SDM yang dari dalam saja, mereka juga membutuhkan SDM dari luar. SDM yang bukan saja ahli agama, tapi juga SDM dari beberapa bidang, misalnya SDM di ahli bidang agama, bidang keuangan, itu kan mereka memerlukan juga untuk laporan keuangan. Sehingga nanti diharapkan adanya multiplier effect. Multiplier effect ini nantinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesantren dan sekitarnya. Lalu selanjutnya pembangunan yang tadi inklusif. Nah, itu juga menjadi poin penting juga dalam konteks kewilayahannya kita bicaranya, di mana memang setiap daerah Indonesia itu bisa berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dari sumber daya, asalkan memang memiliki komoditinya yang unggul. Nah, itu yang harus dijadikan PR juga untuk pesantren. Jadi pesantren harus memiliki keunggulan yang berbeda-beda tergantung dari karakteristik wilayahnya. Misalnya pesantren di daerah pegunungan bisa melaksanakan program pesantren agribisnis, Kabupaten Bandung sudah terkenal. Lalu juga tadi saya jelaskan beberapa kali, pesantren broadcasting, Bela Ihsan Mulia, itu juga mereka membuat program keunggulan yang melihat dari karakteristik wilayahnya. Kita bicara tahap pengembangan program ini. Bapak Ibu masih ada? Halo, Assalamualaikum. Ada? Mohon maaf sebentar lagi nggak apa-apa ya. Ya. Bisnis sendiri, mereka memiliki pendapatan sendiri. Itu jadi salah satu contoh ketika pesantren menjadi lembaga pemberdayaan di masyarakat sekitarnya. Aspek pendukungnya apa saja sih Bapak Ibu? Yang pertama data. Ketika kita mau menjadikan pesantren kita menjadi mitra pemberdayaan masyarakat, kita harus mengidentifikasi pesantren kita dulu. Apakah sudah mandiri, ataukah belum mandiri, ataukah harus dikembangkan? Itu yang pertama harus kita. Poinnya tidak maju. Oh ya, PowerPoint-nya nggak maju, Pak? Iya, Bu. Mohon maaf. Ini sama saya nggak dibesarkan ya, Pak, kayak gini aja ya. Nah, tapi terbaca nggak di layar Bapak Ibu? Jelas. Ya, sama saya nggak dibesarkan ya, Pak ya. Yang pertama data harus jelas. Data itu seperti kita menilai pesantren kita sendiri. Apakah pesantren kita sudah di dalam tahapan mandiri kah? Cukup mandiri kah? Atau perlu dikembangkan kah? Atau tidak bisa berkembang? Nah, itu harus menjadi poin penting. Dilihat dari datanya itu data lingkungannya,
SDM-nya, infrastrukturnya, keuangannya, sosialnya. Yang kedua, kelembagaan. Kelembagaannya juga harus kita perhatikan. Ketika kita bicara kelembagaan, itu menjadi wadah, Bapak Ibu. Wadah untuk apa? Untuk kita mengevaluasi setiap program-program pemberdayaan pesantren yang sudah dilaksanakan oleh lembaga kita. Yang ketiga, regulasinya, kebijakan. Penegasan nih, apakah posisi pesantren kita sebagai lembaga pendidikan kah? Dakwah kah? Atau pemberdayaan masyarakat? Apakah ketiganya? Nah, lebih baik lagi ketiganya. Bukan hanya pendidikan saja, tapi ada dakwahnya dan ada pemberdayaan masyarakatnya. Nantinya pemberdayaan masyarakat tersebut akan menjadi payung hukum, Bapak. Nanti ada lembaga pendanaan berbasis pesantren, betul-betul berbasis syariah. Nanti itu bisa membentuk juga kebiasaan masyarakat untuk selalu menerapkan pola ekonomi yang syariah. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Sebenarnya masih panjang, nanti bisa saya sampaikan nanti di pertemuan kita secara offline ya, Bapak Ibu, setelah Lebaran. Iya, Bu. Sambil sosonoan. Iya. Tepang sono maksudnya. Tepang sono ya, Pak, ya. Ini hadir semua. Sudah hadir semua ya. Hadir, Bu. Hadir. Nanti untuk perkenalannya secara offline aja, Bapak Ibu, ya biar lebih enak kalau online sakararagoknya Bapak Ibunya. Bares gitu. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita bertemu secara offline di pertemuan ke-7 ya Bapak Ibu, pertemuan ke-7. Saya selalu mohon maaf lahir batin Bapak Ibu karena nanti sudah masuk ke Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf bila saya mewakili Dr. Ijudin, juga mewakili Pak Dr. Atep, tidak ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Amin, amin. Lalu semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sadayana. Jangan lupa foto dulu. Ruhun. Foto dulu laporan akademik. Oh iya, Ini Mustika. Pak Tosennya. Oh, saya kawarnya. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir, berarti kamu opat. Mangga, kasadayana wilujeng berbuka. Kamu opat lebar. Terus adzan ayo orang buka ye. Terus adzan da soalna. Yuk, dipayun. Itu.